Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Workshop ERP akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Stay tune. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sahidul Akfa. Dalam proyek kali ini, saya bertugas sebagai project manager. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fatur Rehan Haji Maulana. Di proyek kali ini, aku bertugas sebagai analisis dan desainer sistem. Halo, saya Gilbert Septian Da Vinci. Di sini saya sebagai programmer. Halo semua, perkenalkan nama aku Nur Saminda. Di sini aku bertugas sebagai technical writer. Dalam proyek ERP kali ini, kami mengambil studi kasus tentang Reza Snack. Reza Snack adalah sebuah perusahaan manufaktur makanan yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Dalam pemasaran produknya, Reza Snack sudah memasarkan produk ke beberapa daerah di Riau dan sekitarnya, seperti Pekanbaru, Dumai, Pelalawan, dan lain-lain. Sudah banyak produk yang dihasilkan oleh Reza Snack, di antaranya adalah keripik sanjay, keripik bawang, stik keju, dan sebagainya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang sedang berjalan saat ini di Reza Snack. Yang pertama itu dimulai dari ownernya itu sendiri. Di sini owner berkeliling ke beberapa swalayan di sekitar Riau. Selanjutnya, owner menawarkan free sampel produk Reza Snack ke mitra atau swalayan. Lalu, mitra atau swalayan ini mencoba free sampel produk dari Reza Snack. Lalu di sini ada decision. Apakah tertarik bekerja sama? Jika tidak tertarik, maka N. Tapi jika tertarik, owner akan menentukan kontak kerjasama dan pembagian hasil dalam kurung ini merupakan sistem konyasi. Nah, selanjutnya owner akan meneruskan kepada kurir untuk mengirimkan produk Reza Snack ke swalayan tiap bulan. Lalu, kurir akan mengirimkan produk Reza Snack itu sendiri ke mitra atau swalayan yang memesannya. Lalu, mitra atau swalayan tersebut menerima produknya. Setelah menerima produknya, mitra atau swalayan itu tersebut melakukan pembayaran terhadap produk yang telah dikirimkan pada bulan lalu. Jadi di sini sistemnya dari pihak Reza Snack akan mengirimkan produknya terlebih dahulu. Lalu 10 hari setelah pengiriman, Reza Snack datang lagi untuk mengirimkan produk baru lagi. Dan di sini Reza Snack akan menerima pembayaran dari bulan yang sebelumnya. Jadi ada durasi sekitar 10 hari setelah pemesanan barang dari Reza Snack. Maksudnya pengiriman barang dari Reza Snack. Selanjutnya di bawahnya lagi ada decision. Di sini apakah ada produk yang rusak atau cacat? Di sini kalau ada produk yang rusak, maka kurir akan mengambil produk yang rusak tersebut. Lalu kurir akan menerima pembayaran uang yang dikurangi dengan harga produk yang rusak. Selanjutnya kurir akan meneruskan kepada owner untuk menerima uang pembayarannya. Jadi di sini owner akan menerima uang pembayaran yang telah dikurangi dengan harga produk yang rusak. Nah, apabila di decision yang satu lagi, apabila tidak ada produk yang rusak, maka kurir akan menerima pembayaran yang telah disepakati. Lalu kurir akan meneruskannya kepada owner untuk menerima uang pembayarannya. Lalu proses bisnis saat ini berakhir. Pada implementasi sistem enterprise Odoo itu sendiri, kami memiliki proses bisnis usulan untuk pemilik usaha Reza Snack. Dan di sini kami menggunakan beberapa modul seperti modul CRM atau Customer Relationship Management. Lalu kami menggunakan modul accounting, modul sales, modul inventory, modul manufacturing, dan modul purchase. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari setiap modul yang akan digunakan untuk implementasi sistem pada Odoo nantinya. Konfigurasi ini dilakukan
dengan tujuan agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, bisa dilihat di sini ada beberapa modul yang sudah di-download, namun hanya beberapa saja modul yang akan kita gunakan sesuai dengan proses bisnis usulan yang dibuat sebelumnya. Kita pertama akan pergi ke setting. Di sini ada general setting, terdapat 5 user aktif yang kami konfigurasikan. Seperti ada di sini nama-nama dari user yang berperan atau bertugas sebagai posisi masing-masing dalam posisi masing-masing. Sebagai contoh, di sini kita melihat salah satu user yang kami konfigurasikan. Di sini Gilbert dikonfigurasikan bertugas sebagai atau pengatur modul marketing dan juga dapat melihat beberapa modul sales dalam Odoo ini. Ini adalah gambaran dari general setting untuk Odoo yang akan kita gunakan. Selanjutnya pada modul CRM, berikut adalah gambaran dari modul CRM. Selanjutnya untuk modul sales, ada beberapa yang perlu di checklist agar sistem berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya untuk purchase, di sini order, receive reminder perlu dilakukan dan juga receive quantity dari billing. Selanjutnya di sini ada model inventory. Ini adalah konfigurasi dari model-model inventory. Selanjutnya untuk modul manufacturing kita perlu menceklis pada operation yaitu work order. Selanjutnya untuk modul accounting terdapat purchase tag sebanyak 10%. Dan ini adalah konfigurasi untuk modul accounting. Selanjutnya untuk modul point of sales. Pada modul point of sale berikut adalah konfigurasi untuk modul-modul dari point of sale atau POS. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alur proses bisnis dari Reza Snack. Di sini kami memiliki proses bisnis to be atau proses bisnis usulan untuk pemilik usaha Reza Snack. Oke, di sini kami akan mencoba login sebagai admin. Selanjutnya, untuk alur pertama proses bisnis itu untuk alur proses bisnis Reza Snack itu dimulai dari owner mencatat beberapa mitra atau calon mitra atau swalayan yang ingin dituju. Nah, di sini sudah ada beberapa kontak dari beberapa mitra atau swalayan yang telah bekerja sama dengan Reza Snack. Nah, selanjutnya dari Reza Snack itu sendiri akan melakukan promosi berupa mengirimkan free sampel produk Reza Snack kepada mitra. Lalu mitra akan menentukan kerjasama selanjutnya, apakah dia tertarik atau tidak. Jika tidak tertarik, maka proses bisnis selesai dan tidak ada kerjasama antara Reza Snack dan calon mitra atau swalayan. Tetapi jika mitra tertarik bekerja sama, maka selanjutnya mereka akan menentukan kontrak kerjasama dan sistem pembagian hasilnya. Nah, selanjutnya di sini accounting ataupun CRM bisa menginputkan data mitra. Di sini untuk lokasinya itu berada di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, dan negara Indonesia. Dan di sini kita bisa memasukkan juga untuk nomor handphone dan email jika ada. Lalu di sini kita juga menentukan
akun receivable, yaitu akun penerimanya. Di sini menggunakan akun piutang usaha. Lalu juga bisa akun payable. Akun payable ini untuk akun pembayarannya. Di sini untuk sistem pembayarannya bisa kredit ataupun tunai, ataupun juga non kredit. Di sini juga bisa diisi bank atau akun number yang dituju untuk proses bayar membayar. Lalu jika sudah, maka akan seperti ini tampilannya untuk proses pembuatan kontak dari mitra atau swalayan yang bekerja sama dengan Regasnet. Selanjutnya, di sini mitra akan melakukan proses pesan produk. Di sini kita menggunakan modul point of sale. Di sini silahkan pencet new session. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan memesan stik keju yaitu seharga 12.000. Terus kita memesan stik bawang, keripik pisang. Nah, di sini akan otomatis tampil total belanjaannya beserta pajaknya. Lalu di sini kita bisa memilih paymentnya yaitu tunai ataupun debit BCA. Kurang lebih untuk sistem pos ini biasanya banyak digunakan di bagian kasir. Di sini kita akan mencoba bayar pakai tunai, lalu divalidasi, maka akan muncul struknya atau invoice-nya seperti ini. Lalu untuk struknya ini bisa juga dikirim langsung ke email yang dituju. Lalu kita juga bisa pesan lagi ataupun keluar dari sini. Untuk keluar bisa pencet close dan konfirmasi di pojok kanan. Nah, untuk tahu apakah transaksi berhasil atau tidak, kita bisa lihat juga di bagian inventory. Kita lihat di bagian produk. Lalu di sini bisa kita lihat di bagian tadi yang kita pesan itu ada stik keju dan lain-lain. Nah, jika berkurang, maka stok on hand-nya juga ikut berkurang. Jadi yang sebelumnya itu kita memesan 1 stik keju kan. Nah, setelah ada pembelian, sekarang stok on hand-nya menjadi 57 pieces. Nah, di sini juga kita bisa memesan dalam skala banyak. Di sini kita menggunakan modul sales. Nah, untuk sales ini sendiri biasanya digunakan oleh mitra yang sudah lama atau sering bekerja sama dengan kita. Biasanya di sini dia memesan dalam hitungan box ataupun dalam skala banyak lainnya. Di sini kita tentukan customer yang memesan, lalu tanggal pengirimannya, price list-nya ataupun mata uangnya, lalu di sini payment terms. Payment terms itu sendiri untuk pembayarannya. Jadi pembayarannya akan diterima 15 hari setelah barang sampai. Jadi untuk sistem proses bisnis Regasnet ini yaitu menggunakan purchase request, tapi juga bisa menggunakan request for quotation. Request for quotation itu untuk sistem tawar-menawar. Lalu untuk purchase request itu apabila dari swalayan itu yang memilih apakah dia ingin terus memesan atau tidak. Karena pilihannya itu ditentukan dari si pelanggannya itu sendiri mau lanjut pesan lagi atau tidak. Lalu di sini kita bisa milih produk apa yang ingin dipesan. Misalnya di sini pesan kuping gajah. Lalu untuk kuantitinya itu misalnya 100 pieces. Mungkin sekitar 20 pieces. Dengan unit price itu 7.000 per pieces. Lalu di sini akan ada subtotal.
Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kupon ataupun promosi. Lalu di sini akan tertera di sini totalnya. Totalnya itu sendiri juga udah otomatis bertambah dengan pajak yang ada, pajak yang berlaku. Lalu jika sudah, kita bisa klik send by email ataupun confirm. Send by email ini akan mengirimkan berupa invoice ke customer yang dituju. Lalu di sini kita juga bisa konfirmasi pembeliannya. Nah, jika sudah maka statusnya akan seperti ini. Kita bisa klik juga create invoice ataupun send by email langsung. Untuk create invoice itu juga ada bagian down payment ataupun regular invoice. Down payment ini biasanya digunakan untuk seperti kredit ataupun regular invoice, bisa untuk bayar tunai atau bayar full tanpa cicil menyicil. Nah, oke. Lalu di sini akan tertera yaitu delivery. Delivery ini kita juga yang menentukan atau di bagian petugas sales yang menentukan untuk pengirimannya. Di sini tertera pesanannya itu 20 pieces. Jadi ketika waktu kita mau kirim, kita juga menentukan di sini berapa banyak juga yang diterima. Itu 20 pieces juga. Lalu klik save. Lalu kita bisa validasi untuk pengirimannya. Nah, lalu kita bisa print struknya atau invoice-nya untuk dikirimkan ke customer. Lalu kita bisa juga return. Return ini biasanya digunakan untuk mengembalikan barang. Barang yang dikembalikan itu biasanya disebabkan karena produk cacat ataupun produk rusak selama di perjalanan. Nah, di sini jika berhasil, maka statusnya akan menjadi seperti ini. Sales order. Nah, untuk status quotation ini biasanya ya seperti yang sudah saya jelaskan, quotation ini digunakan untuk tawar-menawar. Jadi sebelum membeli dia kayak nanya dulu berapa harganya dan berapa banyak yang dia beli dan berapa harganya. Biasanya dalam membeli skala banyak, dia juga bisa mendapatkan potongan harga. Nah, selanjutnya kita akan meneruskan di bagian accounting. Di accounting ini kita akan melihat transaksi tadi. Misalnya tadi kan kita sudah ada customer yang membeli. Nah, semua pencatatan transaksi itu masuk ke dalam modul accounting. Di sini berupa tampilan dashboardnya. Di sini juga ada journal entries atau catatan uangnya, keuangannya. Berapa uang masuk, berapa uang keluar. Nah, di sini tertulis nih, tadi kita beli, tadi ada customer yang beli kuping gajah gitu. Terus pembayarannya itu 138.000. Nah, di sini akan tercatat tulisannya itu pos di bagian journal entries. Lalu juga di bagian accounting ini ada bank dan cash. Bank dan cash ini yaitu catatan keuangan yang ada di bank, baik itu debit maupun kredit. Lalu sini juga ada aset dan lain-lain. Nah, terus kita juga karena kita perusahaan manufaktur, kita juga memiliki proses manufakturnya. Di sini kami akan mencontohkan ada 3 produk yang memiliki manufakturnya. Di sini ada bagian proses mixing.
Mixing ini kita membuat adonannya, memasaknya. Lalu juga ada bagian finishing. Finishing ini bagian packaging. Lalu bagian operationnya. Nih. Di sini ada bill of material, dapat kita lihat juga. Nih di keripik pisang itu dia menggunakan apa aja bahannya. Untuk satu pieces keripik pisang itu menggunakan 2 pieces pisang Ambon, 120 gram garam dan minyak goreng, 500 liter minyak goreng. Sorry, mungkin untuk beberapa bahan ini bisa menghasilkan banyak keripik pisang. Jadi untuk bill of material ini menjelaskan resep apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Di sini kita juga bisa mulai prosesnya, proses manufakturnya seperti yang tadi di bagian mix dan finishing. Lalu di sini apabila bahan bakunya sudah habis, kita juga bisa membeli bahan baku kepada supplier. Di sini menggunakan modul forecast, kita akan mencoba untuk membeli dari bulan Mei. Deadline pembeliannya itu tanggal 27 November, lalu penerimaannya sekitar seminggu setelah pemesanan. Lalu di sini kita akan mencoba membeli produk atau bahan baku yaitu seperti santan misalnya. Kita membeli santan untuk 50 liter. 1 liter santan itu seharga 12.000. Jadi untuk 50 liter santan itu seharga 600.000. Lalu jika sudah kita bisa save, lalu kita send by email kepada vendornya, ataupun kita juga bisa print untuk invoice-nya. RFQ ini sendiri menggunakan RFQ ini biasanya untuk bagian tawar-menawar. Nah, di sini juga kita bisa konfirmasi ordernya. Lalu kita bisa create bill untuk mencetak tagihannya. Lalu kita bisa send PO by email ke vendornya, lalu kita bisa menerima produknya. Di sini kita create bill dulu. Ataupun di sini juga kita bisa receive produk. Nah, sebelum kita terima produk, kita harus menentukan banyak produk yang diterima, yaitu 50 liter juga. Lalu jika sudah, kita bisa validate. Nah, jika sudah, maka statusnya akan done. Jadi apa yang tadi kita pesan itu 50, lalu yang kita terima juga 50 liter. Di sini kita juga menggunakan modul inventory. Modul inventory itu sendiri sebagai tempat penyimpanan dari produk-produk yang tempat penyimpanan produk yang telah kita produksi. Di sini kita punya warehouse. Warehouse itu sendiri gudang. Di sini hanya menggunakan gudang pusat. Di sini kita juga bisa menentukan lokasinya seperti di lantai 1
itu ada 3 rak snack gurih, snack manis, dan snack pedas. Di sini untuk snack gurih punya 10 baris, lalu snack manis punya 5 baris, dan snack pedas juga punya 5 baris. Di sini juga punya penyimpanan untuk barang-barang return atau barang-barang reject biasanya. Lalu kita di sini juga menggunakan modul survei. Survei ini sendiri digunakan untuk melakukan atau meninjau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan biasanya, ataupun juga kualitas dari produk Reza Snack itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki satu survei dan ada beberapa pertanyaan dengan berbagai jenis tipe pertanyaan. Lalu di sini kita juga bisa lihat hasilnya dari pertanyaan tersebut. Sangat puas kah? 5/0, dan pendapat mereka gimana? Oke. Di sini kita juga bisa print hasil surveinya. Jadi survei ini juga bisa digunakan untuk tinjauan dari perusahaan. Jadi komentar dari customer sangat mempengaruhi kinerja ataupun kualitas dari produk yang diperjualbelikan. Nah, mungkin untuk proses bisnis usulan atau proses bisnis to be untuk studi kasus Reza Snack hanya sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.